Memang dulu itu goal besarnya adalah orang tua dan anak-anak gimana tuh anakku, anak-anak juga Betul. gimana UN ini lulus dengan nilai bagus gitu. Lalu kalau itu sudah tidak menjadi goal lagi buat mereka sebagian anak yang memang ikut UN, ya faktanya ada yang nggak punya goal jadinya gitu. Begitu masuk kelas 9, baiknya orang tua itu ngobrol sama anak-anak, nanti mau kemana, jadi apa, universitas mana yang ingin diambil. Jadi nggak kaget-kaget. Di Indonesia ini kan belum ada satu standar ujian yang sama rata saat ini. Yang, karena kecuali ada kurikulum internasional, tapi kan solid. Tapi kan ini kebijakan pemerintah pasti baik, saya juga mendukung itu. Tapi ada dan tidak adanya ujian dari pemerintah pun, mari kita stretchy diri kita, gimana caranya terbiasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan gitu. Nah tentu menjadi orang tua ini menantang ya. Itu harus sering ajak ngobrol dengan anak-anak, sampaikan gimana caranya menggali internal motivasi. Salah satunya adalah start from the end tadi. Mau jadi apa, mau kuliah di mana, SMA-nya mau di mana. So mesti start strong dari sekarang. Bagaimana membuat nilai itu bagus dari awal. Oke, Sinotivers, balik lagi bersama saya Hafiz yang pernah SMP di acara Podcast Edukasi Sinotiv. Nah, kali ini nih kita mau ngobrolin permasalahan tentang dunia ke-SMP-an. Nah, di sini pas banget nih saya bertemu dengan narasumber yang selama seminggu ini saya kontak, akhirnya baru bisa hari ini datang ke studio kita. Oke, saya perkenalkan, ini namanya Pak Budianto. Oke, beliau adalah Bel. Bener Pak jabatannya? Bel yang bunyi itu. Oke, Bel itu adalah singkatan dari Business Executive Leader dari Platinum SMP Sinotiv. Oke, jadi kali ini Pak Budi kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar anak SMP, terutama anak kelas 9 Pak. 78 enggak? Kelas 9 dulu Pak. 78 di episode berikutnya Pak. Oke, nah jadi kan kalau kita lihat nih sekarang ada fenomenanya nih, anak kelas 9 udah lulus, sekarang nggak ngapa-ngapain, bener nggak sih Pak? Nggak ngapa-ngapain? Iya, mungkin santai-santai di rumah, liburan-liburan sejak bulan mungkin kemarin kan Maret ya, kalau nggak salah belajarnya. Maret, akhir lah ya. Akhir. Nah sekarang saya mau tanya skopnya lebih besar lagi nih gitu kan. Nah kalau menurut hasil beberapa penelitian gitu kan, survei-survei ditemukan bahwa anak kelas 9 ini ada kecenderungan motivasi belajarnya agak turun, Pak. Dibandingin generasi sebelum-sebelumnya. Nah, dari survei tersebut menyampaikan bahwa faktor utamanya adalah ketika ujian nasional itu dihapuskan. Nah, kalau dari Pak Budi, benar nggak sih? Kira-kira nih yang Pak Budi lihat selama ini di Sinotiv terutama atau di SMP di luar sana kayak gitu? Harusnya jangan dihapus ya. Kenapa? Harusnya jangan dihapus. Enggak lah. Kalau dari pertanyaan itu sih sebenarnya, tapi kemarin kita tuh ngobrol katanya saya jawabnya nggak boleh berat-berat gitu ya. Santai aja Mas. Santai ya. Tapi tenanglah, kita sedang tidak ngobrolin sapi kerbau itu berat. Iya betul. Ya, apakah mereka motivasinya turun atau enggak? Karena kan kebetulan Sinotiv itu kan ada yang menghandle anak-anak yang international kurikulum, ada anak-anak yang memang dari kurikulum nasional. Jadi ya memang nggak seluruhnya sih. Ya memang kecenderungannya anak-anak yang nasional itu karena tidak ada UN. Iya juga. Iya juga. Jadi kita banyak masuk ke ranah bagaimana memotivasi mereka untuk supaya dapat urgensinya kemudian baru mau belajar. Memang fakta di lapangan gitu sih. Oh, fakta lapangan benar ya tadi statement dari survei tadi? Iya. Motivasinya menurun. Iya. Oh. Yang ada di Sinotiv ya. Yang ada di Sinotiv. Ya. Oke, siap. Nah, terus juga nih, apakah selain dari faktor siswa yang motivasinya menurun? Kan sekolah pun sekarang kan tidak menyelenggarakan UN gitu kan. Kalau dulu ada salah satu indikator sekolah bagus itu 100% siswanya lulus UN. Benar nggak Pak? Nah kalau sekarang kan hampir semua siswa lulus ya, udah pasti ya? Nggak ada yang nggak lulus. Nggak ada yang nggak lulus gitu kan. Nah apakah ada impact juga nih dari sekolah? Jadi kalau dulu kan ketika ada UN, mereka harus ada pemantapan, segala macam. Sehingga motivasinya lebih gigih buat belajar. Sekarang kan di sekolah nggak ada Pak. Itu mempengaruhi juga nggak sih?
Baik dari segi sekolahnya gitu. Tentu ya, tentu berpengaruh memang gitu. Memang dulu itu goal besarnya adalah orang tua dan anak-anak gimana tuh anakku, anak-anak juga gimana UN ini lulus dengan nilai bagus gitu. Lalu kalau itu sudah tidak menjadi goal lagi buat mereka sebagian anak yang memang ikut UN, ya faktanya ada yang nggak punya goal jadinya gitu. Jadinya mereka kayak nggak punya target gitu kan, ketika lulus SMA harus ngapain. Iya. Maka buat saya gini sih sebenarnya, kami itu sebenarnya sudah mengadakan survei ke mereka, gitu. Jadi sebelum saya ngomong sampai ke sana, saya mau tanya dulu sama Pak Hafiz. Misalkan Pak Hafiz 1 bulan yang lalu, Bapak merencanakan pergi ke Bali. Iya. Oke. 3 hari lagi itu deadline ke Bali. Tentu menjadi benar kalau Bapak saat ini tuh sudah punya tiket, benar nggak? Betul, udah punya tiket. Sudah tahulah agent wisata apa yang Bapak ikuti gitu. Sudah tahu juga di sana nanti sama siapa, di hotel mana tidurnya, di mana saja tempat-tempat yang ingin dikunjungi gitu ya. Betul. Menjadi salah jika besok 3 hari lagi Bapak ke Bali, tiket pun belum ada. Iya. Gitu. Tapi menjadi tidak apa-apa kalau 1 bulan yang lalu memang Bapak tidak merencanakan apa-apa kan? Rebahan aja juga boleh dong. Boleh. Gitu. Nah, gambaran itu tuh kayak gini. Jadi sebagian dari mereka kami survei itu bahkan sebagian besar ya, artinya itu 80-90% itu mereka tuh sebenarnya sudah tahu bahkan profesi apa nanti yang ingin dia mau kuliah di mana clear, jurusan apa itu clear. Sampai ada anak yang ngisi gini loh, saya nanti mau jadi hacker apa tuh? Hacker. Saya googling juga. Hacker putih kayaknya ya. Ada yang sudah clear sampai situ loh. Oh, berarti udah ada ya. Ada yang sudah clear juga mau jadi ahli radiolog. Sudah clear juga. Dan jelas juga universitas mana yang ingin dia masuki. Nah, anak-anak seperti itu yang sampai saat ini motivasinya tetap terjaga. Libur ya, belajar tetap. Karena mereka sudah tahu untuk masuk ke universitas itu tuh, mereka mesti start strong dari grade 10 sampai nanti grade 12. Nilai berapa sudah clear. Mau masuk misalkan, saya sebut nama merek universitas tak apa-apa? Boleh Pak. Boleh. Saya misalkan sebut UI lah. Mau ambil kedokteran UI. Dari data yang ada masuk kedokteran UI kan rapot harus bagus, dari semester 1 kelas 1 sampai nanti semester 5 di kelas 12. Mana bisa rata-rata 85 nggak masuk sepertinya ya. Harus lebih dari itu gitu. Nah, ketika mereka sudah clear itu, mereka bisa menjaga motivasinya untuk tetap semangat belajar. Tapi ya tetap ada, sudah tahu mau kemana juga tetap nggak kemana-mana juga gitu. Oke. Ada, ya. Selalu ada begitu sih saya rasa. Oke. Jadi mungkin ada sebagian siswa yang udah jelas nih gitu kan. Sudah jelas, betul, motivasinya meningkat. Justru yang karena belum jelas ini Pak ya, jadi motivasi mereka malah nggak ada gitu kan. Iya. Itu sih sebenarnya memang tugas orang tua. Orang juga harus tahu Pak. Orang tua harus tahu, tadi sikatnya orang tahu ya. Iya Pak. Jadi begitu masuk kelas 9, baiknya orang tua itu ngobrol sama anak-anak. Nanti mau kemana, jadi apa, universitas mana yang ingin diambil, jadi nggak kaget-kaget. Contoh kaget tuh gini, begitu kelas 12 apply untuk ambil masuk universitas yang tanpa tes, apa namanya? SNBP itu, tapi nggak diterima, rata-rata nilainya kurang. Itu kan nggak oke gitu. Betul. Kalau sudah tahu mau ke universitas tertentu, jurusan tertentu lah, ya ayolah start strong. Saya kira dari kelas 10 itu udah nggak bisa di-ignore lagi sih gitu. Itu saya kira gitu. Oke. Jadi kalau buat yang udah ada tahu masih kemana lebih jelas lagi. Banyak kan di luar emang belum clear aja ya mereka tujuannya kemana gitu kan. Belum ada ruang percakapan saya kira antara anak dan orang tua juga gitu. Oke. Nah saya juga sebelum itu saya mau nanya dulu. Anda UI kan ya? Iya. Oke. Tes dulu Pak. Namanya UMB dulu. Berarti anak pinter lah ya.
Hoki sih, Pak. Tes gitu. Jadi gini, dulu sempat ada percakapan nggak pada saat SMA dengan ambil contoh kayak konselor apa namanya kalau sekolah itu BK gitu. Mau kemana, universitas apa itu ada nggak? Ada. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Nah, itu bagus. Karena banyak yang bahkan kelas 12 mereka nggak ngerti jurusan apa ini, nggak ada ruang untuk percakapan. Nah, yang model kayak gini bagus, makanya dia keterima di Universitas Indonesia yang beneran gitu. UI Depok ya. Masih UI Depok. Ya, ini yang benar. Nah, kalau UI Grogol kan nggak ada. Oke. Balik ke topik lagi nih Pak. Kita balik ke topik lagi. Jadi kan kalau kelas 9 sekarang ini ada sebagian udah bisa lihat kemana penjurusan sehingga motivasi. Tapi banyak di luar sana masih belum jelas gitu kan. Bahkan kayak mereka tuh SMA-nya sekarang, karena SMA sekarang kalau buat yang negeri jalurnya zonasi ya Pak ya? Zonasi, mana dekat, mana masuk kan gitu ya? Keterima. Gitu, urutan satu dulu dong, umur dulu dong. Iya oke, umur. Terus tempat tinggal gitu kan. Mungkin ada faktor juga yang prestasi tapi cuma 5% atau berapa kalau nggak salah. Iya, ya dikit sih. Betul, sehingga sekarang karena ada ngerasa, saya udah pasti SMA keterima dong yang dekat rumah. Sementara kalau dulu apalagi umur mendukung gitu ya. Apalagi kalau dulu kan zamannya kita mungkin gitu kan nilai UN itu harus bagus sehingga itu bisa buat apply SMA favorit. Nah, apakah ini pengaruh juga nih Pak? Kayak santai lah, udah pasti keterima kok SMA-nya dekat rumah. Apakah itu pengaruh juga sih buat motivasi anak belajar? Tentu sangat berpengaruh. Khususnya anak-anak yang nantinya mau masuk negeri ya. Gitu. Cuma kan memang kalau di Sinotif itu negeri banyak, swasta banyak juga gitu. Nah kalau kita ngomongnya anak-anak yang mau ke negeri, iya sih, pengaruh juga itu. Pengaruh juga ya. Saya tinggal jalan kaki sampai ke SMA tertentu gitu. Iya betul. Umur saya tua juga kan, masuk juga dong. Jadi nggak ada motivasi lagi ya buat kayak, saya pengen nilai bagus biar keterima SMA favorit gitu. Hidup umur tua. Oke. Nah, itu kan tadi yang dari segi yang negeri, Pak. Kan tadi Bapak bilang juga ada di Sinotif banyak juga yang swasta. Banyak. Nah, saya malah melihat lagi fenomena di swasta kayak gini, Pak. Jadi misalkan dia SMA-nya di yayasan tertentu, SMP yayasan tertentu. Ya. Dia pengen masuk ke SMA yang yayasannya sama. Bahkan itu nggak ada tes, Pak, katanya, Pak. Ada yang begitu, ada yang tetap dites juga. Kan ada yang nggak keterima juga. Oke. Gitu. Tak semua lah, gitu. Tak semua gitu sih. Tapi memang sebagian besar, ya contoh saya sekolah di Yayasan X, kemudian itu SMP-nya, kemudian saya mau masuk Yayasan X juga yang SMA-nya. Menjadi ditanya dong, itu udah sama-sama satu yayasan, udah dididik di SMP-nya, masa nggak mau mampu meraih yang SMA, beban juga dong buat dia dong. Betul. Iya kan. Tapi ada loh yang memang nilainya nggak mencukupi, itu ada. Ya, saya nggak boleh sebut merek tapi ada gitu ya. Saya ingin menyebut sih tapi nggak boleh ya. Jangan Pak. Jadi setor gitu Pak. Ya. Kadang-kadang tergoda untuk itu juga. Oke. Jadi sebenarnya ada juga dari pengaruh misalnya SMP-nya. Cukup banyak. Sebenarnya cukup banyak. Mereka udah santai. Satu yayasan itu kan sekolah ada banyak juga tuh. Betul. Ya kan saya SMP-nya mohon maaf di Green Canyon gitu misalkan. Green Canyon Grogol nggak ada ya. Iya kan, itu ada yayasan juga di situ, sekolah yayasan banyak kan terpisah, satunya misalkan Green Canyon Grogol, satunya Green Canyon mana? Green Canyon ini Pluir, Cisauk gitu ya. Enggak bisa otomatis keterima juga gitu, karena mereka banyak juga punya sekolah. Oke, jadi kayak misalkan karena yayasannya sama dan di mana-mana, kayak lebih, oke, saya nggak keterima di yayasan yang ini di Green Canyon Grogol, saya masih bisa keterima di Cisauk kok. Jadi lebih santai gitu orang tua dan anak-anak yang malah gitu. Nggak otomatis juga sih. Nggak otomatis. Jadi tetaplah harus mempersiapkan diri dengan baik juga. Gitu. Oke. Nah, kalau karena satu yayasan itu ada grading juga. Iya kan? Jadi satu yayasan itu misalkan ada SMA Green Canyon 1 sampai 15, bisa jadi yang terbaik itu 8. Nggak mudah mencari yang masuk ke yang 8 itu. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Susah mana sama fisika? Susahan ini Pak. Oke. Sip. Nah sebenarnya kalau di sini kan kita bantunya tadi nggak hanya nasional, tapi internasional juga Pak. Nah saya mau sedikit amati di dunia sekolah internasional gitu kan. Ujian sendiri sekarang udah nggak ada di kelas 9, bener Pak ya? Kayak ujian IGCSE itu kelas 10. Grade 10 ya.
ujian MYP buat IB itu MYP primary ya. Betul. Primary grade 10 ya. Nah, apakah ini juga kayak membuat anak-anak kelas 9, oh masih nanti ujiannya tahun depan, saya santai-santai dulu aja lah. Saya masih santai dulu. Apakah itu juga ada pengaruhnya, Pak? Enggak, ini enggak. Enggak ada? Enggak, sama sekali enggak. Kalau international curriculum itu memang kan mereka kalau kayak IB kan primary program itu kan dari grade 6 sampai 10. Ya, ada yang dari 7 sampai 10 sih. Ya memang belum sesolid itu, tapi yang dari grade 7 sampai 10 misalkan, ya tetap 9 itu justru prepare gimana caranya nanti grade 10 itu sukses kan gitu. Kayak misalkan anak-anak yang menjalankan kurikulum Cambridge dari GC1, GC2 sampai GC4 itu kan ya itu justru satu grade terakhir sebelum mereka ujian supaya mereka well prepared, sebenarnya kelas 9 juga. Nggak gitu terpengaruh sih grade 9. Jadi fenomena anak-anak internasional kelas 9 itu jadi banyak. Yang internasional itu kemarin ada satu unit yang kami kelola itu khusus unit internasional. Lebih dari 50% itu grade 9. Jadi kami store itu grade 9 kan nanti yang grade 10. Itu lebih banyak mereka. Karena memang secara kebutuhannya. Di Sinotiv itu sebenarnya kalau menangani anak-anak internasional kurikulum itu karena kurikulumnya lebih solid ya. Lebih solid, lebih terprediksi, lebih clear. Jadi ya urgensinya pun nampak gitu. Gitu. Itu sih. Oke. Nah sekarang juga kita balik ke... Itu ada ujian ya grade 10 ya. Kita ada ujian nggak gitu? Kelas berapa? Kelas 10? Itu kan internasional kurikulum kan sedunia tuh grade 10 IGC IGC program kan ujian. Yang IB program PYP kan grade 10 juga kan ada tes. Kita ada nggak? Kita ujian kehidupan banyak, Pak. Jadi gitu. Mungkin di sekolahkan masing-masing. Kalau sekolah Grogol sama sekolah di Papua sana pasti beda dong. Betul. Ya itu dia. Memang agak melenggar sedikit gitu. Iya, karena tadi nggak ada standarisasi ujian yang bareng-barengnya lagi gitu, Pak. Zaman dulu tuh ada seorang, kalau saya sebut wakil presiden agak repot ya. Ada yang nggak gitu setuju loh dihapus sebenarnya. UN tadi ya? Ya untung saya bukan wakil presiden. Oke, calon wakil presiden mungkin ya, Pak? Saya nggak setuju dihapus. Oke. Nah, tadi mungkin balik lagi nih tadi dari ke sekolah nasional gitu. Nah, sekarang nasional sendiri kan kurikulum berganti lagi dulu 2013. Terus ada revisi, dan sekarang yang baru akan diimplementasikan serentak gitu. Mungkin udah sebagian sekolah udah kurikulum merdeka. Nah, di mana kalau di kurikulum 2013 penjurusan itu kelas 10 IPA, IPS, bahasa. Nah, sekarang di kurikulum merdeka kelas 10 belajar semua lagi, Pak. Nah, sehingga kayak anak-anak misalnya mau masuk SMA tertentu, kalau dulu masuk SMA A misalkan yang favorit, mereka bersaing lagi mau masuk IPA, IPS atau bahasa. Nah sekarang yang penting, udah keterima di SMA, saya nggak usah repot-repot belajar lagi dong, apalagi pas liburan kayak gini kan. Ya udah pasti keterima di SMA tersebut. Nah ini pengaruh nggak Pak buat motivasi anak turun? Enggak juga, lebih motivasi kalau anak-anak nasional turun itu lebih karena mereka nggak ada UN aja. Nggak ada UN aja. Ya. Jadi karena mereka sendiri nggak tahu kelas 10-nya itu mau belajar apa juga belum tahu, apakah dipelajari semua atau sudah spesifik, nggak tahu juga. Oke. Bahkan ada yang sempat nanya loh, Pak aku tuh sempat nanya sama guru. Dia kelas 9-nya, nanya sama guru sekolah, nanti kelas 10 itu saya, apa yang saya pelajari udah spesifik. Gurunya pun not clear gitu. Gitu sih. Oke. Ini agak pelan dikit ngomongnya karena. Oke nih Pak, jadi kita juga udah mengadakan pertanyaan-pertanyaan nih gitu. Jadi kita udah buka polling di Instagram, di Twitter, di YouTube. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih dari para netizen atau mungkin ada siswa ataupun orang tua di luar sana yang bertanya tentang kelas 9 kenapa sih makin turun gitu kan. Nah, sekarang ini ada pertanyaan pertama nih Pak, boleh lihat di layar. Ini mungkin dari orang tua Pak. Nah, anak saya baru lulus nih kelas 9. Sekarang kerjanya main terus gitu kan. Nah, saya khawatir pas masuk SMA nanti dia jadi nggak ada motivasi belajar lagi karena kebanyakan main ya Pak. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini ada orang tua nih Pak yang gini. Kira-kira solusi kayak gimana Pak? Saya kira ada ngobrol dulu, putra-putrinya dari orang tua ada ngobrol dulu. Memang motivasi itu nggak bisa dipaksa. Motivasi itu baiknya memang dari internal. Aja bicara dulu, aja ngobrol mau jadi seperti apa, profesi apa, mau kuliah di mana, jurusan apa. Kalau kita tidak bisa memulai dari apa yang ada di depan, kita bisa, kan ada istilah namanya start from the end gitu. Kita memulai dari goal akhirnya mau jadi apa dulu, sehingga kita bisa tarik bahwa ketika misalkan saya mau menjadi seorang spesialis dokter penyakit dalam.
saya mau masuk universitas tertentu yang terbaik di Indonesia, maka saya tarik ke lebih dekat lagi adalah saya harus disiapkan di SMA tertentu yang terbaik juga, benar nggak sih? Betul. Untuk masuk di SMA terbaik tersebut, saya harus well prepared dari sekarang, ya kan? Karena supaya saya diterima di universitas tersebut, tentu saya mesti punya prestasi dari semester 1 hingga semester 5 itu bagus juga. Betul. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Nanti kaget, kok saya nggak keterima? Ya iyalah, wong nilainya nggak cukup kan gitu. Jadi supaya motivasi belajarnya itu ada dari saat ini, ajak ngobrol mau kemana, mau jadi profesi apa. Nah, barangkali dengan itu bisa men-trigger urgensinya timbul untuk bisa mau belajar dari sekarang. Oke. Nah, jadi para senior tuh, jadi buat yang masih liburan nih, anak-anaknya sambil liburan ada baiknya dijak ngobrol dulu. Boleh gitu. Jangan mungkin liburannya, yuk kita liburan ke luar negeri gitu kan, happy aja. Nah, ketika masuk malah tadi jetek tadi seperti orang tua ini. Jadi mungkin ketika liburan, sambil liburan bisa tanya juga tadi prepare-nya. Nggak ada salahnya sih, gue kira sebagai orang tua ngobrol juga dengan anak, apalagi untuk perkembangan ke depan gitu ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak. Nah, kalau sekarang anaknya baru naik kelas 9 Pak. Kalau tadi kan udah lulus, sekarang baru naik nih Pak. Nah, tiap saya tanya cita-citanya, dia pengen jadi pro player Mobile Legends mungkin dia sering main gitu Pak. Nah, apakah keinginan anak yang seperti ini harus didukung, Pak? Dan bagaimana ngarahinnya sih anak ini sih gitu, Pak? Ya bagus tentu ya. Dia paling tidak sudah punya cita-cita lebih baik daripada yang belum. Tapi yang belum itu nggak jelek-jelek amat juga. Kalau belum punya cita-cita jadi apapun itu kan boleh. Bisa, betul Pak. Masih terbuka. Ya, saya nggak punya cita-cita kok tiba-tiba saya jadi pilot. Alhamdulillah dong. Itu bagus juga loh. Ya, itu artinya kepleset di tempat yang benar, baik. Betul. Gitu. Tapi kayaknya nggak banyak sih. Itu doa yang bisa mengantarkan ke sana dan usaha tentu. Pro player Mobile Legends, ya bagus juga didukung apa tidak. Kita orang tua mesti cermat sebenarnya ya. Sama kita juga kan punya statistik data. Seberapa banyak orang yang di profesi ini kemudian menjadi sukses kan gitu. Betul. Intinya jadi apapun, kalau bisa number 1, number 2, number 3 pasti bagus. Nggak number 1 aja Pak, paling bagus Pak. Kenapa? Nggak number 1 aja paling bagus. Presiden itu Mah ya. Itu pun masih ada wakil presiden. Ya 10 orang terkaya di Indonesia kan masih alhamdulillah. Kan 5 juta orang terkaya di Indonesia masih kaya loh. Ya kan? Iya benar. Ya kan gitu. Tak apa-apa juga nggak harus number 1. Kecuali presiden hanya 1. Kalau 2 nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. 2 kepala nggak bisa Pak. Iya. Presiden sama istrinya. Iya boleh gitu. Nggak apa-apa. Cek, didukung, tapi baiknya dia tetap harus menyelesaikan belajarnya dengan baik. Jadi gini, dia akan menjadi sangat sukses kalau Mobile Legends dia bisa mainkan dengan sangat baik, tapi dia juga sukses di akademik. Nggak ada masalah. Dia sukses juga di seninya. Dia sukses juga bersosialisasi kan gitu. Betul. Kalau zaman Bapak agak jauh kali ya. Zaman saya kayaknya dulu sukses di akademik saja masih cukup bisa mendukung gimana nanti bekerja ya ke depannya. Enggak lah sekarang saya kira agak berat. Jadi sukses komprehensif. Kalau saya dilihat di komprehensif itu ya dia juga pintar, dia juga punya pengalaman, punya skill non akademik itu penting banget buat itu sih. Oke, jadi tetap kita tahu dulu nih benar-benar survei dulu apakah pro player Mobile Legends itu bisa sukses gitu kan. Ya. Berapa peluangnya juga. Terus kalau emang kira-kira dia berkomitmen, jadi itu bisa kita dukung keinginannya. Tapi kita juga sambil arahin juga mungkin nggak harus sukses di Mobile Legends-nya juga, tapi di akademiknya juga harus sukses. Oke. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaan berikutnya. Ada berapa? Udah banyak sih 1.200 sih Pak. Tapi kita langsung ke 1.200 saja. Oke. Nah, ini pertanyaan nomor 1.300. Berarti lebih dari Pak. Oke, Min mau tanya. Ini anak berarti nanya nih. Saya baru lulus kelas 9. Kalau mau lanjut usaha, kira-kira usaha apa ya usaha? Berarti dia pengen jadi entrepreneur Pak. Tapi cuma sampai kelas 9 nih Pak. Cocok nggak sih kira-kira buat usaha? Dan usaha apa yang bagus ya Pak kira-kira Pak? Usaha gimana dia dapat nilai bagus di SMA kayaknya. Kalau usaha entrepreneur gitu kira-kira belum cocok Pak ya? Buat sih kalau SMP sekarang. Matangin dulu lah belajarnya. Matangin dulu. Oke, berarti harus dimatangin dulu. Nih buat yang nanya nih gitu, kamu matangin dulu nih. Jadi mungkin usia lulus SMP belum terlalu matang, belum bisa menentukan Pak ya. Kira-kira yang baik yang benar seperti apa? Nanti jangan-jangan setelah ini, saya kelas 9 itu mau nikah, oke enggak loh Mas. Berat banget. Bisa jadi Pak. Ojo ke susu saya itu. Oke. Nah, jadi kita udah baca juga nih pertanyaan-tanya dari netizen gitu kan. Banyak juga pertanyaan yang unik, menarik gitu kan. Dan kita sudah. Tapi benar ya tadi, usaha gimana dapat nilai bagus di SMA? Saya setuju sih dengan apa yang saya bilang sendiri tadi.
Saya juga setuju sih Pak. Kalau Bapak setuju, saya nggak setuju. Iya. Oke, nah ini kan kita tadi udah ngebahas dari awal sampai ada pertanyaan dari netizen kita jawab. Nah, kita udah sampai di akhir segmen nih Pak. Oke. Nah, kira-kira nih ada nggak sih kayak pesan dan pesannya, gitu, pesan-pesannya buat anak-anak yang kelas 9 sama mungkin buat orang tua nih kelas 9 yang punya anak orang kelas 9 tadi gitu kan. Kira-kira apa sih pesannya buat mereka biar di kelas 9 ini motivasi belajar lebih tinggi lagi Pak? Silakan Pak. Ya, oke. Motivasi belajarnya, belajar apa tuh? Ya belajar akademiknya Pak. Akademiknya. Sebenarnya belajar apapun tentu perlu satu motivasi yang baik, yang pas, sehingga dia bisa menjaga motivasinya itu sampai kemudian belajar dia tuntas. Untuk anak-anak kelas 9 memang sudah tantangannya kan menjadi berbeda, tapi bukan berarti dengan tantangan berbeda ini kemudian saya hidup nyantai saja, kemudian nggak ada tantangan, kemudian saya bisa lulus begitu aja. Saya kira ini jebakan sebenarnya. Kalau saya boleh compare, di Indonesia ini kan belum ada satu standar ujian yang sama rata saat ini. Karena kecuali ada kurikulum internasional tapi kan solid. Tapi kan ini kebijakan pemerintah pasti baik, saya juga mendukung itu. Tapi ada dan tidak adanya ujian dari pemerintah pun, mari kita stretch diri kita gimana caranya terbiasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan gitu. Nah, tentu menjadi orang tua ini menantang ya. Itu harus sering ajak ngobrol dengan anak-anak, sampaikan gimana caranya menggali internal motivasi. Salah satunya adalah start from the end tadi. Mau jadi apa, mau kuliah di mana, SMA-nya mau di mana, so mesti start strong dari sekarang. Bagaimana membuat nilai itu bagus dari awal. Saya ada cerita gini. Dia seorang siswa, dia tidak bisa masuk universitas tertentu, jurusan tertentu, hanya karena kelas 10 semester 1, mohon maaf saya sebut angka itu, dia 74 nilai. Saya sebut merek, pelajarannya fisika. Ya, di grade 11 dia itu sudah bisa di 90. 90 dan 90 lagi di kelas 12. Itu tidak mengangkat loh. Nggak ngangkat. Jelek banget gitu, karena jurusan yang diambil memang favorit ya, dari universitas terbaik juga di Indonesia. Artinya pelajaran dari hal ini adalah nggak bisa diabaikan, kita mesti start strong dari semester 1 kelas 10 nilai harus bagus gitu. Tuh, karena kita semua percaya bahwa jurusan tertentu, universitas terbaik di Indonesia itu bukan cuma milik anak-anak yang punya IQ tinggi. Saya kira nggak adil tentang hal ini. Tapi milik untuk semua yang mau mengusahakan dan bekerja keras gimana caranya mencapai angka-angka tersebut supaya universitas tersebut menerima rapot kita. Tentunya kan gitu. Itu sih. Oke, jadi buat Cinetivers, buat kelas 9 di luar sana, pastikan lagi bisa belajar secara maksimal gitu. Jangan sia-siakan kesempatan ini, dan buat orang tua juga mungkin bisa mengarahkan anaknya agar bisa lebih baik lagi. Nah, karena kita ngomongin SMP nih Pak, sudah makan, kita pulang Pak. Oh gitu. Tapi yang tadi terakhir itu berat katanya. Berat banget. Ya. Jadi bisa diterima dengan ringan. Kita pulang lagi. Oke, abis ini kita udahan. Nah, baik. Masih bersama kita di Podcast Edukasi Cinetiv. Jangan tutup pintumu. Terima kasih. Mantap.